Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertujuan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional, di mana sebagai unit pelaksana teknis tingkat pertama untuk mencapai tujuannya, Puskesmas berperan dalam menyelenggarakan UKM serta UKP. Adapun upaya kesehatan masyarakat atau UKM di Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari UKM esensial dan UKM pengembangan. Dan untuk upaya kesehatan perorangan atau UKP di Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari program rawat inap, program rawat jalan, program kefarmasian, serta laboratorium. Tinjauan evaluasi program. Evaluasi program dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan standar minimum yang telah disepakati guna mengukur efektivitas, kesesuaian, serta dampaknya. Hasil yang didapatkan dari evaluasi ini sangat berpengaruh pada proses perencanaan program karena dapat digunakan untuk merubah kebijakan, mengubah strategi program, atau menghentikan program. Program ada harus didasarkan pada prinsip SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Komponen yang pertama yaitu spesifik, di mana spesifik ini artinya target yang ditetapkan harus terperinci dan juga jelas. Yang kedua yaitu measurable, artinya menggunakan indikator pengukuran yang tepat. Yang ketiga achievable, artinya target yang harus dapat dicapai. Yang keempat realistic, artinya dalam menentukan target tidak boleh terlalu tinggi. Dan yang terakhir time bound, artinya dapat ditetapkan batasan waktu dalam mencapai target proyek. Profil Puskesmas Banjarangkan II dan program yang tidak mencapai target. Puskesmas Banjarangkan II merupakan puskesmas yang terletak di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Adapun batas-batas wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II yaitu di sebelah utara Kabupaten Bangli, di sebelah timur Kecamatan Kelungkung, di sebelah selatan Selat Badung, dan di sebelah barat wilayah Puskesmas Banjarangkan I. UPT Puskesmas Banjarangkan II dibangun pada tahun 1985 dan mulai beroperasi pada tahun itu juga, dengan luas wilayah kerja 24,18 km persegi yang terdiri dari 6 desa dan 26 dusun. Desa yang menjadi wilayah pelayanan Puskesmas Banjarangkan II yaitu yang pertama Desa Takmung sebanyak 9 dusun, Desa Tihingan sebanyak 4 dusun, Desa Getakan sebanyak 4 dusun, Desa Aan sebanyak 4 dusun, Desa Timungun sebanyak 3 dusun, dan Desa Nyanglan sebanyak 2 dusun. Data demografi di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari jumlah masyarakat yaitu sebanyak 16.816 orang, di mana jumlah laki-laki yaitu sebesar 8.784 orang dan perempuan sebesar 8.432 orang, dengan jumlah kakak total yaitu sebanyak 4.226 kakak. Struktur organisasi. UPT Puskesmas Banjarangkan II didukung oleh tenaga-tenaga kesehatan dan juga pegawai puskesmas dengan jumlah total 77 orang. Jejaring pelayanan UPT Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari 9 puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa atau puskesdes. Adapun upaya pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari UKM dan UKP. UKM terdiri dari dua yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial terdiri dari Promkes, Kesling, KIAKB, pelayanan gizi, P3, serta Perkesmas. Dan untuk UKM pengembangan terdiri dari pelayanan kesehatan jiwa, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, pelayanan kesehatan olahraga, pelayanan kesehatan indera, pelayanan kesehatan lansia, pelayanan kesehatan kerja, dan pelayanan kesehatan hadra. Adapun upaya kesehatan perseorangan atau UKP di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II terdiri dari pelayanan rawat jalan, pelayanan rawat inap, pelayanan kefarmasian, dan laboratorium. Untuk program yang tidak mencapai target di tahun 2020 yaitu program Posbindu PTM atau Pos Bimbingan Terpadu Penyakit Tidak Menular yang merupakan bagian dari program P3, bagian dari UKM esensial. Program ini tidak mencapai target akibat adanya kendala karena pandemi COVID-19 serta ada faktor lain yang menyebabkan program tidak mencapai target. Pembahasan program Posbindu PTM di Puskesmas Banjarangkan II. Latar belakang program. Kesehatan adalah hak dasar setiap orang yang sangat berharga.
Kesehatan juga menjadi salah satu kunci utama dalam menentukan indeks pembangunan manusia. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan yang meliputi promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II terdapat program UKM esensial, salah satunya yaitu P3 atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, di mana P3 ini terdiri dari Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular atau P2M dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular Posbindu PTM. Meskipun telah dilaksanakan kegiatan Posbindu PTM setiap bulannya, namun angka hipertensi dan penyakit tidak menular lainnya seperti diabetes mellitus masih tergolong tinggi. Maka dari itu, kegiatan Posbindu PTM perlu dimaksimalkan dan bisa dikaji kembali untuk mengetahui hal-hal apa saja yang kemungkinan menjadi penyebab masih tingginya angka PTM di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II. Tujuan program. Yang pertama, tujuan umum, yaitu untuk memberikan petunjuk teknis dalam pelayanan pengendalian penyakit tidak menular atau PTM yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan puskesmas serta jajarannya. Yang kedua, tujuan khusus. Tujuan khusus yang pertama yaitu agar terselenggaranya pelayanan penyakit tidak menular PTM di puskesmas secara efektif dan efisien. Dan yang kedua, terkendalinya faktor risiko penyakit tidak menular di masyarakat. Kegiatan dan ruang lingkup kegiatan. Kegiatan Posbindu PTM ini meliputi yang pertama, kegiatan konseling mengenai PTM, yang kedua, screening berupa pengukuran tekanan darah, pengukuran berat badan dan tinggi badan, yang ketiga, pemeriksaan laboratorium seperti gula darah, asam urat, kolesterol, yang keempat, monitoring penderita yang telah terdiagnosis diabetes mellitus dan hipertensi, dan yang kelima, monitoring dan controlling terhadap pengobatan. Kegiatan Posbindu PTM dilakukan di semua desa yang berada di wilayah UPTD Puskesmas Banjarangkan II, di mana dalam kegiatannya Puskesmas bekerjasama dengan pihak desa untuk mengumpulkan warga. Sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusia atau MAN. Tenaga yang terlibat dalam pelaksanaan program UKM Posbindu PTM adalah petugas Puskesmas Banjarangkan II, dibantu dengan pemegang program Pamkas serta dibantu oleh bidan desa. Yang kedua, sumber dana atau money. Sumber dana dari program Posbindu PTM adalah bantuan operasional kesehatan atau BOK. Yang ketiga, sarana dan prasarana, material machine. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi stetoskop, tensimeter, alat GAK, pengukur tinggi badan, timbangan, ruangan ataupun balai banjar, kursi, serta meja. Yang keempat, pelaporan atau sistem informasi atau rekam medis, metode. Data hasil kegiatan Posbindu PTM dilaporkan ke Puskesmas, lalu direkap untuk selanjutnya dikirim ke Dinkes Kabupaten, dilanjutkan ke Dinkes Provinsi, dan terakhir sampai ke pusat. Yang terakhir, sasaran program, market. Seluruh masyarakat usia lebih dari 9 dengan 15 tahun yang berada di wilayah kerja Puskesmas Banjarangkan II. Waktu pelaksanaan atau minute. Pada masa pandemi ini, UKM Posbindu PTM dalam melakukan penyuluhan terkait dilakukan sebanyak 1 kali dalam sebulan. Dan untuk tempat pelaksanaannya, kegiatan ini dilaksanakan di Balai Banjar ataupun di ruangan yang digunakan untuk melakukan penyuluhan dan pemeriksaan penyakit tidak menular. Selanjutnya, target program. Target program terdiri dari output dan outcome. Untuk output, yang pertama, diharapkan masyarakat lebih paham mengenai PTM dan mau melakukan pengobatan secara teratur. Yang kedua, masyarakat sadar akan dampaknya apabila tidak melakukan pengobatan secara teratur. Untuk outcome, yang pertama, menurunnya angka morbiditas pada pasien akibat PTM, dan yang kedua, meningkatkan kualitas hidup setiap individu untuk memelihara kesehatannya. Pelaksanaan program di era pandemi. Sempat terhenti beberapa bulan, hanya dilakukan pemeriksaan PTM secara perseorangan apabila pasien datang ke puskesmas. Namun, semenjak pertengahan tahun 2020, pelaksanaan kegiatan kembali dilakukan. Evaluasi hasil program Posbindu PTM di Puskesmas Banjarangkan II. Yang pertama, analisis prinsip pencegahan. Program Posbindu PTM yang sudah dilakukan oleh Puskesmas Banjarangkan II sudah cukup baik.
mencakup pencegahan primer, sekunder, serta tersier. Kegiatan ini sempat terhenti karena pandemi COVID-19, dikarenakan kegiatan mengumpulkan orang banyak dan dapat meningkatkan risiko untuk menularkan serta tertular infeksi COVID-19. Namun, semenjak pertengahan tahun 2020, pelaksanaan kegiatan kembali dilakukan seperti sebelumnya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID. Evaluasi berikutnya yaitu evaluasi prinsip SMART. Dimulai dari komponen pertama yaitu spesifik. Program Posbindu PTM memiliki tujuan yang spesifik yaitu mengurangi angka kematian akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes mellitus. Komponen yang kedua yaitu measurable. Program Posbindu PTN ini dapat diukur melalui indikator capaian. Komponen yang ketiga, achievable. Program Posbindu PTM ini bisa dicapai. Artinya masih dapat dilakukan sesuai kemampuan tenaga kesehatan dan kapasitas puskesmas penyerakan 2 sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama. Yang keempat, realistik. Program Posbindu PTM ini realistik bagi tenaga kesehatan dan masyarakat sesuai dengan cakupan program yang disusun oleh puskesmas penyerakan 2. Dan yang terakhir, time bound. Program ini dilaksanakan setiap bulan dan dievaluasi setiap pelaksanaan program. Selanjutnya, evaluasi proses. Evaluasi proses pertama dari segi input yang meliputi 6N, man, money, material machine, method, unit, and market. Dari segi keuangan, terdapat beberapa kendala seperti refocusing pendanaan program-program Posbindu PTM oleh karena dampak pandemi COVID-19. Sementara dari sumber daya manusia, sarana prasarana, metode, waktu dan sasaran dari program P3 di Puskesmas Penyerakan 2 sudah sesuai dengan perencanaan awal. Evaluasi proses yang kedua yaitu koordinasi, pelaksanaan, persiapan atau perizinan. Dari segi planning yaitu menyusun rencana kerja Posbindu PTM bulanan. Dari segi organizing yaitu melaksanakan kegiatan staff meeting yang dihadiri oleh tim program yaitu pemegang program, 1 dokter, 1 petugas promkes, serta petugas lab dan 1 petugas gizi. Yang ketiga, actuating. Melaksanakan kegiatan screening, monitoring, dan konseling PTM bekerjasama dengan kadar posyandu, petugas program lansia, dan petugas program puskesmas keliling. Yang keempat, controlling, yaitu evaluasi dilakukan oleh pemegang program dan dilaporkan setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Oleh karena pandemi COVID-19, beberapa program puskesmas, terutama Posbindu PTM, gagal untuk mencapai target. Oleh karena laju mobilisasi warga dan keadaan yang terpaksa harus menurun dalam rangka memutus rantai infeksi. Evaluasi berikutnya yaitu evaluasi hasil. Dilihat dari yang pertama yaitu evaluasi output. Yang pertama, terjadinya penderita penyakit tidak menular yaitu hipertensi dan diabetes mellitus maupun faktor risiko seperti hiperkolesterolemia sesuai dengan target sasaran yang telah ditentukan. Yang kedua, penderita yang sudah didiagnosis PTM sebelumnya termonitoring dengan baik dan terkontrol pengobatannya. Evaluasi hasil yang kedua yaitu evaluasi outcome, di mana evaluasi outcome ini terjadi penurunan angka morbiditas penyakit tidak menular atau PTM berupa hipertensi dan diabetes mellitus. Dan yang ketiga yaitu evaluasi impact, di mana evaluasi impact ini jadi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat dengan penurunan angka mortalitas akibat penyakit tidak menular atau PTM. Berikutnya, ringkasan hambatan dan pendukung. Program Posbindu PTM ini memiliki beberapa hambatan. Di antaranya yang pertama, kurangnya minat masyarakat untuk mendatangi kegiatan Posbindu. Yang kedua, beberapa masyarakat khususnya yang berusia tua tidak ada yang mengantar ke lokasi sehingga screening PTM tidak dapat terlaksana dengan maksimal. Nomor 3, pandemi COVID-19 yang menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan pengumpulan warga sehingga program kurang bisa terlaksana sebagaimana mestinya. Alternatif solusi dan alasannya. Yang pertama, kegiatan penyuluhan mengenai PTM bisa dilakukan dengan metode sosiodrama sehingga menarik minat masyarakat untuk mendatangi kegiatan Posbindu PTM. Yang kedua, bisa dilakukan kegiatan door-to-door bagi masyarakat yang mengalami kesulitan akses ke lokasi kegiatan. Nomor 3, untuk mengatasi masalah pandemi COVID, bisa tetap dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID. Baik,
Sekian mengenai evaluasi program Pospindu PTM di Puskesmas Penjarangkan 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.